Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Kak Andika. Oke, jadi kali ini kita akan masih membahas latihan soal untuk seleksi akpol ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal berikutnya ya. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke nomor 71. Jadi di sini kita punya jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x dikurangi p sama dengan 0, p konstan positif, maka x1 dikurangi per x2 ditambah x2 dibagi x1 adalah, jadi kita tulis dulu persamaan, jadi 71 kita punya fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi p sama dengan 0. Jadi punya p positif x1 per x2, jadi x1 per x2 ditambah x2 per x1 adalah Jadi kita jabarkan dulu di sini. X1 ditambah X2 adalah min B per A. Jadi nilainya di sini A sama dengan 1. Jadi kita tulis begini dulu, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita punya X kuadrat ditambah 1X kuadrat ditambah 1X dikurangi B sama dengan 0. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif B. Jadi nilai min B per A adalah min 1 per A. Jadi min 1 per 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian X1 dikali X2 adalah C per A. Jadi hasilnya di sini adalah min P per 1. Hasilnya adalah min P. Kemudian kita masukkan ke soalnya. Jadi X1 per X2 ditambah X2 per X1. Kita samakan penyebutnya X2 dikali X1. Jadi X1 dikali X1 ditambah X2 dikali X2. Jadi kita punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 dikali X2. X1 X2 kuadrat ditambah X2 kuadrat bisa kita jabarkan seperti ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 kali X2 dikurangi 2X1 kali X2. Di sini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 dikali X2 bisa kita jabarkan seperti ini kan. X1 kuadrat ditambah X2 X1 ditambah X2 dikuadratkan, nah, kemudian dikurangi 2X1 dikali X2. Jadi hasilnya X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 dikali X2 per X1 dikali X2. Jadi hasilnya adalah min B per A dikuadratkan dikurangi 2 kali C per A per C per A. Jadi hasilnya adalah min B per A hasilnya min 1 dikuadratkan dikurangi 2 kali C per A nya negatif P dibagi C per A adalah negatif P. Oke. Jadi hasilnya di sini 1 ditambah 2P per negatif P. Atau bisa kita bahas seperti ini. 1 per negatif P dikurangi 2P per P. Jadi hasilnya adalah min 1 per P dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 2 dikurangi 1P. A. Begitu. Oke. Jadi yang A ya. Kemudian nomor 72 persamaan kuadrat x kuadrat tambah m dikurangi 2x ditambah 9 punya akar-akar yang nyata. Nilai m yang memenuhi adalah jadi punya nilai akar yang nyata ya. Jadi kalau punya nilai akar yang nyata, jadi D-nya ini harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Oke, jadi kita punya persamaan fx sama dengan x kuadrat ditambah m dikurangi 2x ditambah 9 sama dengan 0.
Nah, bisa kita jabarkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi A-nya ini sama dengan, sebentar. Di persoalan kita punya X kuadrat ditambah M dikurangi 2X ditambah 9 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 1, B-nya M negatif 2, C-nya adalah 9. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan di sini, B-nya kan M dikurangi 2 dikuadratkan, dikurangi 4, dikali A-nya 1, dikali C-nya 9. Lebih besar sama dengan 0, jadi M kuadrat dikurangi 4M ditambah 4 dikurangi 36 lebih dari sama dengan 0. Jadi M kuadrat dikurangi 4M dikurangi 32 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan jadi M dikurangi 8, M ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Jadi M sama dengan 8 atau M sama dengan negatif 4. Di sini kita buat garis bilangan dulu. Di sini karena ini lebih besar sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan, maka bulatannya harus bulatan hitam. Jadi tidak kosong. Jadi di sini negatif 4, di sini 8. Kita coba di tengah. Jadi buat M sama dengan 0, maka kita masukkan ke M negatif 8, M plus 4. Jadi 0 dikurangi 8, 0 tambah 4 hasilnya adalah negatif. Jadi di sini hasilnya negatif, di sini positif, di sini positif. Karena yang diminta ini lebih dari sama dengan 0, maka yang diminta adalah positif. Jadi yang positif adalah ke sini, ke kiri, dan ke kanan. Maka HP himpunan penyelesaian adalah M sedemikian hingga M kurang dari sama dengan negatif 4 atau M lebih dari sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah yang A, begitu. Kemudian untuk soal nomor 73, teman-teman bila ada yang bertanya ya atau masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar ya apabila teman-teman masih bingung begitu. Insya Allah nanti akan kakak jawab. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 73 persamaan X kuadrat. Dalam kurung. Oke. Nomor 73 kita lewati saja karena ada soal yang tidak lengkap ya. Jadi nomor 74. Kita punya suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum negatif 2. Untuk X sama dengan 3 dan untuk X sama dengan 0 nilai fungsi itu 16. Fungsi kuadrat itu adalah Jadi nomor 74 nilai minimum fungsi. Jadi kita punya nilai minimum negatif 2 untuk X sama dengan 3. Dan untuk X sama dengan 0 nilai fungsi itu adalah 16. Oke. Jadi kita punya X sama dengan berapa tadi? X sama dengan 3. Maka nilai Y sama dengan negatif 2. Dan kita punya X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 16. Jadi di sini kita tinggal masukkan aja ke persamaan yang tepat itu yang mana. Jadi kita coba satu-satu. Jadi mulai dari A. Jadi Fx sama dengan atau Y ya. Jadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Jadi kita masukkan nilai X sama dengan 0 dulu. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 8. Jadi Y sama dengan 0 tambah 0 tambah 8. Jadi Y sama dengan 8. Jadi salah kan ya? Karena yang diminta adalah 16. Jadi yang A dan B tidak memenuhi. Jadi kita hapus saja. Karena kalau kita masukkan nilainya X sama dengan 0, nilainya itu 8. Tidak sampai 16. Jadi kita langsung ke yang C.
Jadi kita punya Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 12X ditambah 16. Jadi kita masukkan X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 12 kali 0 ditambah 16. Jadi Y sama dengan 0 tambah 0 tambah 16. Jadi Y sama dengan 16. Kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 3, maka Y harus sama dengan negatif 2. Jadi kita masukkan jadi Y sama dengan 2 kali negatif 2 kuadrat. Oh 3 ya, maaf, ini 3, bukan negatif 2. Jadi X-nya 3, jadi 3 kuadrat ditambah 12 kali 3 ditambah 16. Jadi Y sama dengan 2 kali 9 ditambah 36 ditambah 16. Jadi Y sama dengan 18 ditambah 36 ditambah 16. Jadi Y sama dengan 34 ditambah 36, hasilnya sama dengan 70. Jadi tidak memenuhi ya. Karena yang diminta harusnya negatif 2. Jadi yang C tidak mungkin. Kemudian kita coba yang D. Jadi yang D itu fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 16. Jadi Y sama dengan, kita masukkan X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 16. Jadi Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat dikurangi 12 kali 0 ditambah 16. Jadi Y sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 16. Hasilnya Y sama dengan 16. Kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 3, maka Y sama dengan negatif 2. Kita masukkan Y sama dengan 2 kali 3 dikuadratkan dikurangi 12 kali 3 ditambah 16. Jadi Y sama dengan 2 kali 9 dikurangi 36 ditambah 16. Y sama dengan 18 dikurangi 36 ditambah 16. Jadi 34 dikurangi 36. Jadi Y sama dengan negatif 2. Benar kan? Jadi penyelesaiannya adalah yang D fungsinya begitu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 74. Jadi kita punya, oh maaf, 75. Kita punya nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah k ditambah 5x ditambah 1 negatif 2k adalah 5. Jadi nilai k yang positif adalah, jadi kita tentukan dulu nilai x-nya begitu. Jadi fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah k plus 5x ditambah 1 min 2k. Nah, punya nilai max sama dengan 5. Jadi kita tentukan dulu nilai X-nya. Jadi kita masukkan 5 sama dengan negatif 2 dikali X kuadrat ditambah K plus 5X. Oke, ditambah 1 min 2K. Oke. Jadi bisa kita ubah seperti ini. 5 sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah kx. Kx ditambah 5x. Kemudian ditambah 1 min 2k. Jadi kita pindah 1 min 2k ke kiri. Jadi 5 dikurangi ditambah 2k dikurangi 1 sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah k plus 5x. Oke. Jadi 4 ditambah 2k sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah k plus 5x. Oke.
Kemudian kita turunkan ya, turunkan terhadap X. Nah, jadi kalau cari nilai max atau nilai minimum, cara cepatnya itu kita turunkan dulu aja. Kita turunkan fungsinya. Jadi diturunkan terhadap X. Jadi kita punya, kalau di sini kita turunkan jadi 0 sama dengan negatif 2 dikali 2X ditambah, karena ini X saja jadi X-nya hilang. Jadi tinggal K plus 5. Jadi 0 sama dengan negatif 4X ditambah K plus 5. Jadi nilai K, atau maaf nilai X-nya jadi 4X sama dengan K plus 5. Jadi X sama dengan K plus 5 per 4. Oke, jadi kita sudah ketemu nilai X-nya. Sekarang kita tinggal masukkan ke persamaannya. Jadi kita punya Fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah K plus 5x ditambah 1 min 2K. Kita masukkan X-nya itu sama dengan K plus 5 per 4. Jadi nilainya tadi kan 5 ya. Jadi 5 sama dengan negatif 2 dikali K plus 5 per 4 ditambah K plus 5, X-nya adalah K plus 5 per 4 ditambah 1 min 2K. Oke, 1 min 2K kita pindah ruas ke kiri, jadi 5 ditambah 2K dikurangi 1 sama dengan, ini dikuadratkan, negatif 2 K kuadrat ditambah 10K ditambah 25 per 16 ditambah K kuadrat ditambah 10K ditambah 25 per 4. Jadi hasilnya 4 ditambah 2K sama dengan negatif K kuadrat dikurangi 10K dikurangi 25 per 8. Kemudian ditambah K kuadrat ditambah 10K ditambah 25. Semuanya kita kalikan dengan 8. Jadi 32 ditambah 16K sama dengan negatif K kuadrat dikurangi 10K dikurangi 25 ditambah 2K kuadrat ditambah 20K ditambah 50. Jadi 32 ditambah 16K sama dengan K kuadrat ditambah 10K ditambah 25. Nah, kita pindah ke kanan semua, jadi K kuadrat dikurangi 6K. Kemudian dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi K kita faktorkan, K dikurangi 7. K ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nilai K sama dengan K dikurangi 7 sama dengan 0, atau K ditambah 1 sama dengan 0. Jadi K sama dengan 7 atau K sama dengan negatif 1. Jadi nilai K yang positif adalah positif 7. Jadi hasilnya itu yang C. Selanjutnya nomor 76. Kita punya akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akarnya 1 lebih kecil dari 2 kali akar-akar persamaan kuadrat di atas. Oke, jadi penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita tulis dulu soalnya. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Kita tulis x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Jadi hasilnya adalah min 3 per 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Kemudian x1 dikali x2 adalah c per a. Jadi kita bisa tulis di sini ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita punya 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi
A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, C sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 per 2. Jadi hasilnya adalah min setengah. Oke. Jadi, tapi ada persamaan baru kan ya. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 lebih kecil dari 2 kali akar-akar persamaan kuadrat di atas. Oke, jadi alfa adalah 2 kali akar-akar persamaan kuadrat, tapi kurang 1 kan, 1 lebih kecil dari 2 kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi harus 2x1 dikurangi 1 sama betanya 2x2 dikurangi 1. Kan 1 lebih kecilnya gitu dari akar-akar persamaan kuadrat gitu. Oke. Terus kita masukkan di sini bila alfa ditambah beta sama dengan 2x1 dikurangi 1, kemudian ditambah 2x2 dikurangi 1. Jadi hasilnya 2x1 ditambah 2x2 dikurangi 2. Jadi 2x1 ditambah x2 dikurangi 2. Kita masukkan nilainya. Jadi 2 dikali min B per A dikurangi 2. Jadi 2 dikali min B per A hasilnya adalah 3 per 2 dikurangi 2. Jadi 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Ini untuk nilai alfa tambah beta ya. Kemudian untuk alfa dikali dengan beta hasilnya adalah 2x1 dikurangi 1, 2x2 dikurangi 1. Jadi kita kalikan 2x1 dikali 2x2 dikurangi 2x1 dikali 1. Oke, jadi begini ya. Cara ngalikannya ya. Kalau teman-teman lupa caranya. Oke, jadi 2x1 dikali 2x2 ditambah 2x1 dikali negatif 1, kemudian dikurangi 1 dikali 2x2 ditambah 1 ya. Jadi 4x1 dikali x2 dikurangi 2x1 dikurangi 2x2 ditambah 1. Jadi 4 dikali C per A min 2 kali x1 ditambah x2 ditambah 1. Jadi 4 kali C per A-nya itu C per A kan x1 kali x2 ini kan ya C per A, jadi min setengah dikurangi 2, x1 tambah x2 adalah 3 per 2. Dari sini x1 tambah x2 hasilnya 3 per 2 ditambah 1. Jadi min 2 dikurangi 3 ditambah 1 hasilnya adalah min 4. Nah, akar persamaan kuadrat baru rumusnya itu x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Jadi x kuadrat dikurangi alfa tambah beta hasilnya adalah 1. Jadi 1x ditambah alfa kali beta. Nah, alfa kali beta kan ini kan hasilnya kan alfa dikali beta negatif 4. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi hasilnya di sini adalah yang A, begitu. Oke, selanjutnya nomor 77. Kita punya persamaan kuadrat 2M dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan mempunyai akar real berkebalikan. Maka nilai M adalah, oke, jadi kalau akar real berkebalikan, jadi x1 sama dengan 1 per x2. Kan berkebalikan kan ya? Jadi kita tulis di sini soalnya 2M dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan min B per A. Jadi hasilnya adalah min 5 per
per 2M min 4. Nah, kemudian X1 dikali X2 adalah C per A. Atau hasilnya adalah 2 per 2M min 4. Oke. Oke, ingat nggak teman-teman? Kalau akar berkebalikan, misalkan gini, aku punya akar satunya ini, X1 sama dengan 5, maka X2 kalau berkebalikan, hasilnya kan harus per 5 kan? Karena berkebalikan. Kemudian, ingat bahwa X1 dikali X2, jadi X1-nya 5 dikali 1/5, hasilnya adalah 1. Jadi, kalau berkebalikan, akar-akarnya dikalikan itu hasilnya adalah 1. Nah, di sini X1 kali X2 hasilnya harus 1 kan ya? Jadi 1 sama dengan C per A, jadi 1 sama dengan 2 per 2M min 4. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 1 dikali 2M min 4 sama dengan 2. Jadi 2M min 4 sama dengan 2, maka 2M sama dengan 2 ditambah 4. Jadi 2M sama dengan 6, maka M sama dengan 6 per 2. Jadi hasil M adalah 3. Jadi hasilnya di sini M adalah 3. Jadi jawabannya yang D begitu. Selanjutnya nomor 78, kita punya grafik fungsi kuadrat yang punya titik balik 1, -4 dan melalui titik 2, -3. Ingat rumus kemarin. Jadi rumusnya itu Y sama dengan bila melalui titik puncak dan suatu titik lainnya ya. Y sama dengan A X dikurangi X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Nah, di sini keterangannya titik balik itu titik balik atau titik puncak. Titik puncaknya ini di 1, -4, kemudian melalui 2, -3. Nah, ini sebagai X, Y biasa. Ini sebagai X puncak, Y puncak. Nah, jadi kita masukkan di sini. Kita cari nilai A-nya dulu. Jadi kita masukkan -3 sama dengan A. X-nya adalah 2, dikurangi X puncaknya itu 1, dikuadratkan, ditambah Y puncaknya adalah -4. Jadi -3 sama dengan A dikali 1 kuadrat, dikurangi 4. Jadi -3 sama dengan A dikurangi 4. Jadi A sama dengan -3 ditambah 4. Jadi hasilnya A sama dengan 1. Kemudian kita masukkan lagi ke rumusnya. Jadi Y sama dengan A. X dikurangi X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Jadi di sini kita tidak usah rubah X, Y biasanya. Yang kita masukkan itu X puncak dan Y puncaknya saja. Jadi Y sama dengan A-nya kan 1. X dikurangi X puncaknya itu 1 dikuadratkan. Ditambah Y puncaknya adalah -4. Jadi Y sama dengan, kita operasikan jadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 dikurangi 4. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah yang D. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 79. Kita punya persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar X1 sama dengan -5 dan X2 sama dengan 3. Jadi caranya kalau kita menyusun persamaan kuadrat yang sudah diketahui akar-akarnya, jadi X1 sama dengan 5, X2 sama dengan -3. Oh, maaf kebalik ya. Ini -5 sama 3. -5 dan 3 adalah jadi X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X-nya, kemudian ditambah X1 dikali X2. Nah, di sini kita masukkan aja. Jadi X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 jadi -5 ditambah 3. X ditambah -5 dikali 3. Jadi X kuadrat dikurangi -15. X dikurangi 15. Jadi X kuadrat ditambah, oh maaf ini bukan dikali ya, ini ditambah jadi hasilnya ini -2, jadi positif 2X dikurangi 15 sama dengan 0 begitu. Oke, jadi hasilnya itu yang
B. Bisa dilihat hasilnya yang B, teman-teman. Selanjutnya nomor 80, nilai minimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5. Jadi kita punya nomor 80, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5. Jadi cari nilai minimum. Nilai minim atau maksimum itu kita pakai rumus min D per 4A. Oke. Jadi D itu apa? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita jabarkan di sini. Jadi kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, C sama dengan 5. Oke. Jadi nilai dari min D per 4A bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi min B kuadrat dikurangi 4AC per 4 dikali A. Jadi min B kuadratnya adalah negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1. C-nya adalah 5. Oke. Dibagi 4 dikali 1. Jadi min dalam kurung 16 dikurangi 20. Oke. Per 4. Jadi hasilnya adalah min 4. Di sini adalah negatif. Bukan. Jadi ini min 4 per 4. Jadi hasilnya adalah 4 per 4. Hasilnya adalah 1. Oke. Jadi nilai minimumnya adalah 1. Begitu. Jadi hasilnya yang A. Gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kita latihan soal kita kali ini. Bila teman-teman masih merasa bingung terkait penjelasan yang saya jelaskan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Bila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.